Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba menjelaskan tentang Bitcoin dominance, lalu kita juga bakal update harga Bitcoin dan Wyckoff theory gitu ya. Karena sehabis video kemarin, saya juga do some research, jadi belajar lagi tentang Wyckoff theory. Dan ini adalah hasilnya ya. Saya coba jelaskan update-nya ya. Oke, mari kita mulai. Kalau misalnya untuk hari ini, market crypto ini turun sekitar 3,23% gitu ya. Sebenarnya kita mungkin sudah terbiasa dengan penurunan seperti ini, jadi ya masih sideways soalnya market crypto. Nah, kalau mungkin pertanyaan dari kalian adalah kemarin ini Bitcoin sempat naik drastis sekitar 20% ya. Kalau kita lihat dari chartnya ini naik sekitar 20%, tapi altcoin lain kebanyakan naiknya nggak gitu signifikan gitu ya. Jadi nggak reboundnya nggak sekencang biasanya gitu ya. Kenapa? Nah, saya akan coba jelaskan dengan Bitcoin dominance. Bitcoin dominance ini penting. Kalian bisa akses dominance-nya itu di sini. CoinMarketCap ada lihat dominance. Atau nggak kalian buka langsung btc.d. Ini di TradingView gitu ya. Nih, dengan Bitcoin dominance kita bisa melihat pergerakan uang di market crypto ini kemana gitu ya. Money flow-nya. Kalau kita lihat dari pattern-nya sendiri, Bitcoin dominance sebenarnya baru breakout dari pattern-nya. Makanya dia naik, rebound gitu ya. Jadi dia naik atas. Terus artinya apa? Pertama kalian harus bisa mengartikan dulu. Jadi ini adalah chartnya, ini adalah chart bukan chart harga. Jadi bukan BTC.D harganya 44,44. Enggak, bukan. Ini artinya adalah persentase gitu ya. Chartnya persentase. Paling tinggi 100%, paling bawah 0% gitu ya. Jadi ini persentase harga Bitcoin, market cap Bitcoin terhadap market cap crypto gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang berarti sekitar 44,45% market cap Bitcoin dari seluruh market cap crypto ini 44,45% ini dikuasai oleh Bitcoin gitu ya. Dan Bitcoin dominance ini sebenarnya bisa menjelaskan tentang flow of money atau pergerakan uang. Nah, di sini saya ada kasih tulisan sedikit buat membantu mungkin ya. Nah, ini adalah money flow. Nah, pada saat Bitcoin dominance naik seperti pada saat ini, pada saat kemarin gitu ya, Bitcoin dominance naik, money flow-nya itu pada ke arah Bitcoin. Kenapa money flow-nya ke arah Bitcoin? Karena gini, karena orang pasti kalau misalnya dia mau naik Bitcoin dominance, orang itu beli Bitcoin. Dengan El Salvador news, positif news, orang pasti membeli Bitcoin kan. Wah, ini adalah berita yang bagus, menjadi mata uang atau alat tukar yang sah gitu ya untuk suatu negara gitu ya. Orang beli Bitcoin, demand Bitcoin banyak, dengan demand Bitcoin banyak, orang membeli, harga Bitcoin otomatis naik. Dengan harga Bitcoin naik, otomatis Bitcoin dominance juga naik seperti itu. Nah, kalau Bitcoin dominance turun seperti ini, nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah pertama, bisa jadi gini, bukan artinya harga Bitcoin turun, tapi ini bisa jadi artinya adalah harga altcoin, atau misalnya altcoin ini apa? Altcoin ini adalah kripto-kripto lain lah, selain Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance, kalian boleh sebutin semuanya. Nah, ini mungkin mereka bisa outperform Bitcoin. Jadi, misalnya Bitcoin naik 2%, mereka bisa naik 10% gitu ya. Makanya Bitcoin dominance turun gitu ya. Nah, jadi dengan cara ini kalau turun ternyata adalah money flow-nya ke altcoin, kalau naik money flow-nya ke Bitcoin. Dengan kayak gitu kita mengerti tentang Bitcoin dominance gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang update tentang chart kita kemarin. Yaitu chart ini, Wyckoff theory gitu ya. Tapi ini juga Bitcoin analisis sih sebenarnya. Nah, kalau bersambung dari kemarin, jadi kalau kalian yang belum nonton video kemarin, nonton dulu video kemarin, baru nonton video ini. Nah, coba saya jelaskan. Jadi ini adalah trendline yang kita bilang kan. Nah, kalau Bitcoin kemarin kita waktu di video ini masih memeluk trendline-nya. Jadi dia masih di sekitar trendline. Jadi kita harusnya masih aman-aman aja gitu ya. Nah, sekarang Bitcoin ini sudah turun, sudah breakdown dari trendline-nya tersebut. Tapi kalau kita lihat sekarang memang ada rebound sedikit aja gitu ya. Jadi kemarin turun, kalau kita lihat kita ukur turunnya sekitar 6% lah, 6%-an. Nah, sekarang sudah lumayan rebound gitu ya, sekitar 3%-an gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi gitu ya? Dan kita akan compare dengan Wyckoff kemarin nih, accumulation phase-nya juga. Karena kalau menurut saya sekarang kita lagi di accumulation phase di mana pada akhirnya kita akan terbang, akan mooning, akan ke bulan. Nah, istilah seperti itu ya harganya ya, berarti harganya bakal terbang. Nah, yang ditakutkan semua orang adalah ini. Pada saat ST in phase B, kalau kalian lihat di sini, saya berikan lagi. ST in phase B adalah bottom ya, paling bawahnya. Nah, pertanyaannya kemarin adalah ini. Apakah ST in phase B kita tuh yang di sebelah sini, tanggal 8 Juni waktu drop, atau kita belum ST in phase B?
Dan kalau menurut saya kita bisa saja ST-FASB itu masih di sekitar 28.000 sampai 26 sampai 28.000 gitu ST-FASB. Nanti di video ini saya jelaskan lagi gitu ya. Nah, saya jelaskan kenapa kalau menurut saya pattern kemarin yang kita buat ini sebenarnya agak kurang valid. Kenapa kurang valid kalau menurut saya? Nah, setelah saya do some research, setelah belajar lagi, ini kalian bisa buka di TradingView, ini banyak sekali Wyckoff distribution, lalu kalian bisa baca artikel-artikel juga tentang Wyckoff accumulation, distribution. Nah, salah satunya dari sini, si Bitcoin ini, dia bikin price action-nya, kita buka play, nah ini adalah price-nya. Kalau menurut dia, secondary test atau ST in phase B, ini kita belum melakukan ST in phase B, dan menurut saya ini lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Saya coba jelaskan. Jadi kemarin ini kita bikin bahwa di sini adalah SC. SC itu apa? SC itu adalah selling climax, lalu ada automatic rally, sama ada secondary test. Nah, SC ada automatic rally ke atas kita ya. Terus mungkin kita ke time frame 1 jam aja ya. Ke 1 jam jadi lebih valid soalnya sebenarnya. Nah, oke ya, kita coba. Nah, ini adalah SC, ada AR, sama ada secondary test di bawah sini ya. Lalu, seharusnya kita compare mungkin langsung ke sini aja ya. Jadi biar bisa dibandingkan. Nah, coba. SC naik ke atas ke AR, lalu ke ST turun lagi gitu ya. Tapi ini proses ini cuma sekitar hampir 1 minggu doang nih. 1 minggu udah terbentuk. Istilahnya kita langsung phase A ini udah selesai dalam 1 minggu. Lalu turun, memang sampai sejauh ini masih valid sebenarnya ya. Lalu turun, ya lalu naik, lalu ada penurunan sedikit di sini ya. Nah, harusnya kita tuh naik ke atas sampai menyentuh ke resistance lines. Resistance lines itu di mana? Resistance line itu sebenarnya di support line ini. Support line. Jadi kan kalau support udah ke break, udah turun, berarti menjadi resistance. Istilahnya seperti itu ya. Nah, kenapa bisa menentukan support line di sini? Kalian harus nonton video Wyckoff yang pertama. Karena di situ kita bilang di sini support line kita di sekitar 43.000 sampai 45.000 gitu ya. Nah, dan ternyata ini kita nggak berhasil breakout sampai ke support line, jadi kita nggak bisa break AR. Kalau kita lihat di sini, AR waktu dia turun, setelah phase A nih, ini kan setelah phase A, kita masuk phase B. Harusnya itu di atas AR-nya. Tapi kan kalau kita lihat di sini, ini masih di bawah AR. AR-nya tuh di sekitar sini, di harga 42.000, sedangkan ininya masih di harga 39.000 gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini kita sebenarnya memang belum di ST in phase B. Nah, oleh karena itu saya buat chart baru. Mana chartnya ya? Pakai ini. Ya, ini chartnya. Ini agak technical banget. Nah, ini adalah chartnya yang kita baru bikin. Saya baru bikin. Nah, ini adalah PS. PS ini preliminary support. Jadi pada saat dia jatuh juga gitu ya. Jadi selalu kita tuh kenapa bisa accumulation? Itu ada distribution dulu. Nanti kalau distribusinya kalian harus nonton dulu di video yang pertama tentang Wyckoff gitu ya. Kita bahas distribusi. Sekarang kita sudah di fase akumulasi. Nah, ini adalah PS-nya. Dia turun kan di PS. Nah, selling climax-nya itu sebenarnya bukan di sini. Karena di sini kan kita sempat massive sell off. Di mana institusi besar juga turun juga. Jadi sebenarnya ini bukan, SC-nya itu bukan di daerah sini. Tapi SC menurut saya itu di sini. Di tanggal 23 Mei. Kalau kita lihat bandingkan juga dia SC-nya di, ya sama 23 Mei ya. Nah, balik lagi ke sini. SC, selling climax. Lalu dia ke automatic rally, di mana dia naik ke atas. Nah, lalu ST-nya apakah ST-nya di sini? Kalau menurut saya, ST-nya itu di sini, di bawah. Kenapa yang di sini? Jadi kalau misalnya yang kemarin itu di sini kita bilang di sini adalah ST in phase B. Kalau menurut saya, kita di sini masih di ST in phase A. Kenapa gitu? Karena kita lihat di sini, SC, mana SC, AR, ST. ST-nya di bawah. Nah, dan AR-nya berarti kalau misalnya seperti ini, kita tuh sebenarnya masih baru masuk ke dalam phase B, di mana kita akan melihat upside. Jadi, kemungkinan besar harga Bitcoin ini bakal naik lagi dan menyentuh ini, support line-nya dia. Yaitu di sekitar 43.000 sampai 45.000. Ini saya taruhnya ketinggian ya. 43 sampai 45. Nah, kita di sini. Ini upside naiknya seperti ini. Nah, ini menurut saya. Lalu, kita baru bisa, habis kita naik ke atas, kita baru bisa turun lagi. Masuk ke dalam demand zone kita, di mana di paling bawah bottomnya ST in phase B itu di sekitar 26 sampai 28.000 gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya prediksinya ini mungkin masih bisa naik dulu sementara. Kenapa bisa bilang naik dulu sementara? Ini banyak yang bilang turun, tapi malah saya bilang naik. Nah, kita buka ke ini juga, BTC USD.
kita buka ke time frame weekly. Bentar ya. Nah, ini time frame weekly. Lalu kita buka indikator juga stochastic RSI. Nah, inilah stochastic RSI, ini ada satu indikator. Saya coba zoom ke ini. Nah, ini kalau di bawah artinya oversold. Kalau di atas artinya overbought gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kita ini udah di posisi yang paling bawah sebenarnya. Kalau kita buka, nah, bikin garis. Sekarang sini ya, di garis biru ini ya. Nah, lihat, setiap kali kita menyentuh ini, setiap kali kita menyentuh bottom, misalnya kita menyentuh bottom di sini, kita selalu ada rebound sedikit gitu ya. Lihat, menyentuh, rebound, menyentuh lagi, rebound, nyentuh, rebound, nyentuh lagi, rebound, nyentuh lagi, rebound, nyentuh lagi, rebound. Dan ini kita udah lama nggak nyentuh, udah lama nggak balik juga ke dalam fase yang ungu ini. Apakah kita bisa ke fase ungu? Belum tentu juga. Reboundnya tuh bisa aja kayak bikin seperti ini. Nah, jadi bukan rebound masuk ke atas langsung, tapi bisa aja reboundnya ke masih kayak gini lah, reboundnya sedikit doang gitu ya. Jadi menurut saya dalam short term mungkin, ini dalam time frame weekly ya, mungkin dalam 1 minggu 2 minggu ke depan kita bisa lihat ada price actionnya agak sedikit naik gitu ya untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari Elliott Wave Theory kita, secara weekly kita sebenarnya masih di dalam fase wave 4, di mana ini adalah wave correction wave. Nah, sebenarnya prediksi saya, kita ini sudah di bottom. Dan kalau misalnya dulu kan kita taruh di sini, di bottom sini ya. Tapi kalau namanya technical analysis, kita harus adaptasi juga gitu ya. Setelah kita lihat sementara waktu dengan accumulation phase dan lain-lain, mungkin bottomnya bisa di sekitar 27.000. Jadi seperti sama pullback-nya tuh ke arah 26 sampai 28.000 gitu ya. Dan ini memang kalau misalnya kita lihat dia naik sementara ke daerah 43.000 sampai 45.000, dia sebenarnya membuat bisa dibilang ABC correction wave. Kita lihat di sini ya. Saya secara bikin juga. Jadi dari wave 3 dia turun ke bawah sini ya. Misalnya di sini bottom ya. Kita anggap di sini bottom. Dia harus naik dong ke resistance line sebenarnya yang kita bikin di Wyckoff. Jadi mungkin dia naik sekitar let's say 44.000. Lalu dia turun lagi ke bawah di demand zone kita di 27.000 gitu ya. Nah, baru habis itu kita bisa melanjutkan pola kenaikan. Nah, kita coba bahas di dalam chartnya ini yang siapa ini namanya? Bitcoin Milio gitu ya. Nah, dalam chartnya ini sebenarnya dia cukup valid. Kalau kita lihat ada komen-komennya lebih karena tadi adalah this is perfection, thank you for new analysis dan lain-lain juga gitu ya. Oke, coba kita lihat dulu. Kalau misalnya lihat chartnya dia, ini masih prediksi juga ya. Kita namanya prediksi bisa salah, yang penting kita tahu kita bisa mengantisipasi lah seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan prediksi dia, sebenarnya kita naiknya tuh masih lama ini. Sekarang Juni, jadi kalau misalnya ini kemarin, kalau saya cari, ini masih sekitar November, baru kita bisa naik ke atas, mooningnya ke atas gitu ya. Karena sekarang kita masih di Juni, dan mungkin kalau misalnya kita belum secondary test in phase B, jadi ini masih agak lama gitu. Jadi itu intinya. Dan itu saja video dari saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir video. And see you in the next video. Bye-bye.